Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah masih demi ikhlas yang mudah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 109 dan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab. Banyak di antara ahli kitab Yahudi Nasrani menginginkan law yardunakum, seandainya mereka Yahudi Nasrani dapat mengembalikan kamu wahai umat Islam min ba'di imanikum, setelah kamu umat Islam beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kufaron, mereka pengen kita balik lagi jadi kafir. Ya, itu keinginan terpendam mereka. Hasadan, kenapa mereka pengen kita kafir lagi? Hasadan, karena dengki. Min indi anfusihim, yang ada dalam hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Apa sikap kita? Fa'fu, maafkan. Wasfahu, berlapang dadalah. Hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah memberikan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang berikutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita masuk ke asbabun nuzulnya. Ya, sebab turunnya ayat 109 ini dikatakan di sini, qala Ibnu Abbas. Ya, sahabat Nabi Sayyiduna Ibnu Abbas berkata, nazalat 109 ini yang tadi mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani pengen kita balik lagi ke kafir kalau bisa. Nazalat fi nafarin minal yahud. Ayat ini ceritanya berkenaan dengan sejumlah kaum Yahudi. Qalu lil muslimin, pernah berkata kepada kaum muslimin di zaman Nabi, ba'da waqati Uhudin, setelah selesai perang Uhud, dan memang saat itu Nabi dan sahabat ya kalah perang, ya karena berhasil dipukul mundur, walaupun Nabi dan sahabat bisa lari ke gunung Uhud, tapi tetap dianggap kalah. Nah, karena saat itu Nabi sahabat kalah perang, balik ke Madinah dalam kondisi kalah perang, maka mereka Yahudi memprovokasi. Apa kata Yahudi? Alam tarau ila ma asabakum, lihatlah musibah yang kalian wahai kaum muslimin alami. Maksudnya kalah di perang Uhud melawan kafir Quraisy. Walau kuntum alal haqqi, seandainya kalian kaum muslimin berada di atas kebenaran, mahuzimtum, pasti kalian tidak akan menderita kekalahan. Ya, jadi kata orang Yahudi, buktinya kalian sesat karena kalah perang. Kalau kalian berada dalam kebenaran, nggak mungkin kalah perang. Ini versi Yahudi, makanya hati-hati nih kalau Yahudi ngomongnya halus banget. Halusnya tapi ya ngejatuhin. Farji'u ila dinina, udah tinggalin aja Islam, balik aja ke agama kita nih, ikut Yahudi aja yuk. Ya, ikut Yahudi aja yuk. Fahuwa khairul lakum, karena Yahudi lebih baik dari Islam. Apa buktinya? Islam kalah perang. Kalau memang benar Islam itu benar, pasti menang lah. Ya, hati-hati, ini provokasi Yahudi. Ya, itu asal usul Bapak turunlah surat tadi itu 109. Memang ahlul kitab Yahudi Nasrani pengennya kalau lihat kita, pengennya kalau umat Islam, pengennya mereka naik kita balik lagi ke kafir. Ya, itu yang Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 109. Kemudian munasabahnya, kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, dikatakan di sini ba'da an nahalla subhanahu fil ayati salifah,
Setelah Allah dalam ayat-ayat terdahulu melarang kaum muslimin anil istima' li nasihil yahud. Ya Allah melarang kita umat Islam mendengarkan nasihat kaum Yahudi. Ya, kalau Yahudi kasih nasihat udah nggak usah dengerin. Kenapa? Karena tadi bukan nasihat, padahal mereka maunya kita balik lagi ke kafir. Waraf di araihim, kaum muslimin harus menolak pemikiran-pemikiran kaum Yahudi. Ya, tapi sekarang malah ada perjanjian ya, kan kerjasama menang dengan kedutaan dengan Amerika katanya. Mau bahas kurikulum pesantren, coba bagaimana? Kurikulum pesantren dibahas sama Amerika, bingung gitu. Emang nggak ada Mesir, nggak ada Saudi, nggak ada Timur Tengah. Apa yang mau dibahas? Ini takutnya masuk ke ayat ini. Ya, maka nakaruna wajhal illah, pada ayat ini Allah menyebutkan ilah sebabnya kenapa Allah warning kita hati-hati sama Yahudi terutama. Ya, wahya ya, apa sebabnya? Wahya annahum yahsudunal muslimina ala nikmatil Islam. Karena Yahudi dengki kepada kita umat Islam karena kita mendapatkan kenikmatan beragama Islam. Ya, jelas mana perintahnya, jelas mana larangannya, ya, jelas mana keyakinannya, jelas mana amal solehnya, jelas mana akhlaknya, jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang bertentangan. Makanya mereka ini. Ya, wa yatamannawna an yuharrimu minha. Kaum Yahudi menginginkan kita umat Islam tidak mendapatkan nikmat Islam. Wahum layak tahun, mereka Yahudi tidak cukup dengan dikufrihim bin Nabi. Mereka sudah ingkar pada Rasulullah Muhammad. Wal kaidi lahu, mereka sudah melancarkan tipu daya terhadap Nabi Muhammad. Wa naqdil uhud, mereka melanggar banyak perjanjian. Janji-janji begitu ujung-ujungnya ya dilanggar lagi. Kesepakatan, ya perjanjian damai nyerah lagi. Ya itulah yang ini. Wa inna ma yatamannawna an yartaddal muslimuna an dinihim. Bahkan Yahudi mengharapkan kaum muslimin keluar dari agama Islam. Inilah 109 ini. Ya, makanya kenapa para ulama kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan tentang bahaya pemahaman-pemahaman yang diimpor dari Yahudi. Misalnya nih, saya bacakan ada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Nagro Aceh Darussalam nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman identifikasi aliran sesat. Ya, karena ini pasti ada Yahudi juga. Saya bacain misalnya ya, langsung keputusannya saja di sini biar kita paham dan harus hati-hati terhadap terhadap Yahudi. Setelah ketentuan umum, dasar dan sifat penetapan, metode penetapan, langsung kriteria ini. Suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut. 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Ya, yaitu beriman pada Allah. Jadi kalau ada ngaku Islam tapi bilang enggak, Tuhan saya mah 2, Tuhan saya mah 3, begitu jelas ya menarik kita jadi murtad. Umat Islam yakin Tuhannya satu, qul huwallahu ahad. Ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan kepada qada dan qadar darinya. Ini bisa ditawar. Kalau ada yang menolak salah satu dari 6 rukun iman, berarti dia sudah keluar dari Islam, dan itu maunya Yahudi. Nomor 2, mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji.
Kalau nanti ada di bulan Ramadan, Ustaz saya Islam, tapi puasa tuh nggak wajib Pak Ustaz, bisa kafir dia. Menurut saya mah puasa nggak wajib. Apalagi dulu sempat ada komentar dari oknum pejabat yang mengatakan orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Ya, itu kebal. Dalam Islam, apalagi dulu masih di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah Abbasiyah, kalau ada orang nggak puasa lalu memamerkan dia makan depan umum, minum depan umum, langsung ditangkap di penjara. Kenapa? Dia mengusik kehusuan orang yang sedang ibadah puasa, dibalik harusnya. Dia nggak puasa ngumpet, bukan malah yang puasa suruh menghormati yang nggak puasa. Oleh karena MBG nggak ngerti gimana nih. Di sekolah ada pengajar, kalau ada wah baik. Kenapa bocah disuruh puasa dia bisa setengah hari, pulang sekolah bisa belok ke warteg, apalagi dibawain makanan. Ya mudah-mudahan kagak ada. Dia masih simpang siur. Ya begitu ya, itu bicara 5 rukun Islam nggak bisa diutak-atik lagi. Menolak salah satu dari 5 rukun Islam, dia bisa keluar dari Islam. Yang ketiga, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dianggap sesat. Ya. Dan dari dulu udah banyak yang masuk aliran-aliran sesat. Ya. Mulai awalnya di masa Utsman bin Affan sehingga terjadi pemberontakan. Nanti kuatnya lagi di zaman Ali bin Abi Thalib sampai ada peperangan antar umat Islam. Yang ujung-ujungnya nanti ada yang keluar dari pasukan Ali namanya Khawarij. Ini yang paling keras nih. Tapi kerasnya pas akan datang dalam kelas bilang. Ya pokoknya ada orang melakukan dosa besar, kafir, halal darahnya, kekal neraka. Ini Khawarij. Nah sekarang namanya ISIS. Ya baik Khawarij zaman dulu maupun sekarang ISIS kerjanya sama, yang diperangi umat Islam. Ya, makanya hati-hati kalau ada ya modelnya begitu dikit-dikit wah sesat nerakanya, hati-hati takutnya nanti kena Khawarij. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Banyak sahabat yang dikafirkan oleh Khawarij. Nggak masuk akal, masa Ali bin Abi Thalib kafir? Dia menantu Nabi, dijamin masuk surga. Nggak mungkin orang dijamin masuk surga kafir. Berarti yang salah siapa? Ya Khawarijnya. Ya. Apalagi nomor 4 meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah ini juga banyak. Aku nabi palsu bahwa kitab suci. Yang kelima mengingkari kemurnian atau kebenaran Al-Quran. Al-Quran ini ya nggak benar nih. Misalnya kenapa masa warisan laki-laki 2 perempuan 1? Dan sekarang yang banyak kerja perempuan, malah laki-lakinya nganggur, dibaliklah. Atau minimal sama ada 50-50 ya nggak bisa. Ya, mau lakinya kerja, mau lakinya nganggur, kalau dia laki-laki ya 2 kali perempuan. Titik. Ya, dan itu bicara asalnya ketika lahir, bukan ketika dia oplas. Kadang-kadang biar nanti dapatnya 2 kali lipat, maka yang perempuan dioplas jadi laki. Ya tentunya nggak bisa, tetap itu perempuan. Ya. Kemudian mengingkari ini ya, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah, ini juga bahaya. Ya, tinggal buka terjemah, oh maksudnya ini bahaya ya. Tetap kalau kita mau paham Quran, buka tafsir Quran. Mau paham hadis, baca tafsir hadis. Biar pemahamannya nggak keliru. Ya. Kemudian ya, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Saya maunya pakai Quran aja, mau pakai hadis ini juga bahaya. Ya. Apalagi melakukan pensyarahan terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mustalahul hadis. Menjelaskan hadis nggak pakai ilmu. Yang 9 menghina dan atau melecehkan para nabi dan Rasulullah. Yang ke-10 mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 11 menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad. Itu tadi ada yang dikafirkan.
Ya, makanya kita mengatakan tadi Khawarij itu dianggap sesat karena bahkan mengkafirkan banyak sahabat Nabi. Padahal dikatakan di sini siapa jangankan mengkafirkan, menghina dan atau melecehkan sahabat Nabi saja sudah dianggap sesat, apalagi mengkafirkan. Ya, kemudian merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti hajinya nggak ke Baitullah. Ada tuh ya, hajinya ke pesantren mana tuh? Ingatnya yang di Jawa Barat tuh, ya kesana aja itu udah dianggap bahwa katanya, ini baik, ya begitu ditanya emang pakai mazhab apa? Mazhab saya Soekarno. Ingat yang jadi dia tawafnya di sana, di pesantren, sholatnya nggak 5 waktu, ini salah. Dan yang terakhir mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya. Yang ngaji sama saya muslim, yang nggak ngaji sama saya kafir, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Beda pendapat itu biasa. Namanya kita punya akal, punya pemikiran. Jangankan yang beda-beda. Para ulama kita yang anak kembar aja lebih sering berantem daripada aku. Anak kembar, adik kakak juga sama. Ya, apalagi yang beda emak, beda bapak, beda lingkungan, beda guru ngaji, ya pasti beda pendapat dan gak ada masalah selama memang jelas ada dasarnya. Itu ya, ini sedikit cerita yang tentang bagaimana orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena juga dulu begitu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya awalnya ada satu pendeta Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Sabah, sehingga nanti akhirnya terjadi pemberontakan yang ujung-ujungnya akhirnya membunuh dan memutilasi Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Itu karena Yahudi juga, ya pendeta Yahudi pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Sabah. Ya, itu sedikit ya. Bahwa Yahudi punya peran di banyak agama yang merusak sekarang. Silakan ada pertanyaan sebelum selanjutnya. Enggak? Tidak ada ya. Nanti kita lanjutkan ini kalau tidak ada. Ya. Di sini katakan ya Allah Taala ibadul mukminin, Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman. Ya, min suluk thariqil kufar min ahli kitab, agar tidak mengikuti jalan orang-orang kafir, terutama dari kalangan ahli kitab. Kita hati-hati. Ya, banyak mereka yang pura-pura masuk Islam, ujung-ujungnya ingin merusak Islam. Ya. Wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batin wad dhahir. Allah Ta'ala memberitahu orang-orang yang beriman tentang permusuhan orang-orang kafir secara lahir batin terhadap orang-orang beriman. Ya. Wa ma hum mustamiluna alaihi min hasadil mu'minin. Allah Ta'ala mengungkapkan kedengkian yang tersembunyi dalam hati orang-orang kafir terhadap kita, orang-orang beriman, orang Islam. Ma'a ilmihim bifadlihim wa fadli nabiyihim. Meskipun orang-orang kafir tahu keutamaan orang-orang beriman dan keutamaan Rasulullah, mereka tahu Muhammad itu nabi akhir zaman, tapi karena dengkinya mereka memilih untuk ingkar, tidak mau menerima Rasulullah Muhammad dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bawa Quran, mereka ingkar sama Quran. Karena Nabi Muhammad ya pada dirinya adalah hadis semua, ucapan, perbuatan, persetujuan, maka mereka menolak hadis-hadis Nabi. Karena kedengkian, ya. Wa ya'muru ibadahu al-mu'minin bis-shafhi wal 'afwi. Allah juga memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bis-shafhi wal 'afwi. Yang pertama udah membiarkan atau memaafkan. Kalau ada yang ngajak-ngajak, ya ikut aliran sesat atau ngajak-ngajak disuruh murtad, udah tinggalin aja. Tapi nggak usah berantem, ya tinggalin aja.
Begitu baiknya udah maaf, maaf saya nggak boleh baik ya. Siapa di pengajian ini aneh, misalnya apapun kita bikin aja, ya alasan-alasan yang membuat ya kita menghindar. Kalau tadi ya, memang dalam kajian-kajian itu ada indikasi dari 13 tadi yang kita baca. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Allah awil ihtimal atau menahan terikat sabar, udahlah emang begitu gayanya orang kafir. Emang begitu gaya aliran-aliran sesat. Dikit-dikit kita salah, dikit-dikit kita sesat. Ya, udah nggak usah dipikirin, sabar aja. Ya, seandainya kita nggak paham, udah gini aja daripada ente jalan-jalan ini. Yuk ente ke rumah guru saya, guru ngaji, kalau tanya sama guru ngaji saya, gitu aja. Atau saya telepon ya guru ngaji saya ya, saya telepon nih, kita tanya deh, kenapa dibilang sesat saya nih? Itu ya kalau itu diuploadin aja biar tahu, jangan suka nyalain orang. Belum tentu yang disalahin itu salah, lebih aman didiskusikan salahnya di mana, salahnya fatal apa kagak. Ya, contoh paling gampang nih baca Quran, ya kan kita kan ada urusan di Ramadan. Ya, kita coba meluruskan hal-hal yang prinsip dulu. Ketika ada orang misalnya satu dia salah hurufnya, salah baca huruf, yang satu salah harokat, yang satu salah gunnahnya misalnya, maka yang terbaik hurufnya dulu dibetulin. Karena kesalahan huruf merubah arti, kesalahan harokat merubah arti atau merubah posisi. Sedangkan kesalahan gunnah panjangnya lebih itu nggak berubah arti. Kita luruskan dulu ya, fatal. Ya. Sedangkan yang tadi yang terlalu fatal nggak berubah arti, dia biarin dulu aja. Gitu ya. Nah ini jangan semua dipukul rata. Ada hal-hal yang sifatnya beda pendapat, nggak pernah ketemu, ya nggak usah didiskusikan lagi. Ya, misalnya ada orang mengatakan menyalahkan yang kuno atau sebaliknya menyalahkan yang iya, mau sampai kapanpun nggak ketemu karena masing-masing punya dalil. Yang bilang kunut subuh sunnah ada dalilnya, yang bilang kunut subuh sudah masuk ada dalilnya. Nanti juga sama Ramadan nih, biasanya malam 16 sampai terakhir habis witir ada kunut. Ada yang pakai, ada yang enggak, ya nggak usah diributin. Ya kan? Iya. Karena sejak awal udah beda-beda. Gitu ya. Nah, kita harus banyak bersabar, apalagi tadi bicara dengan orang-orang non Islam. Kalau memang dia ngotot, udah panggil aja guru kita yang paham nih, ngomong saya aja. Kalau memang kita takut salah ngomong, gitu ya. Hatta ya'tiya amrullah minan nasri wal fathi, sampai datang pertolongan Allah, perintah Allah baik pertolongan ataupun kemenangan terhadap orang-orang kafir. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Allah? Oke ya, kita lanjutkan kalau tidak ada. Wa ya'muruhum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakat. Daripada kita capek ngurusin aliran sesat, capek ngurusin orang-orang yang murtad tadi, ya, lebih baik apa kata Allah? Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, wa yahuthuhum ala dzalik wa yuraghibuhum fi. Allah mendorong dan menyemangati orang-orang beriman untuk fokus bagaimana ya menjaga sholat 5 waktu dan menjaga zakat jangan sampai kelewat. Ya. Dan bicara zakat bukan cuma zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau memang udah waktunya keluarkan. Karena kalau kita tunda-tunda, berarti kita sudah menzolimi harta fakir miskin. Gitu ya.
Misalnya kita besok harusnya bayar zakat, kita nggak bayar sampai minggu depan, tapi kita sudah 7 hari menzalimi fakir miskin karena harta zakat ini sebenarnya adalah milik fakir miskin yang kita tahan. Maka fokus ke sana. Seandainya kalau kita sudah punya kewajiban zakat, ya segera berdiskusi dengan orang yang paham, ke amil, ke siapa, tanya kira-kira saya ada zakatnya. Itu ya. Kemudian rawah Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas. Muhammad bin Ishaq riwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya kana Huyai bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab min asyaddi Yahud lil Arab hasadan. Ya, kata tadi ya dari Ibnu Abbas mengatakan Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, ini 2 saudara nih, termasuk orang Yahudi yang paling dengki kepada bangsa Arab. Ya, di zaman Nabi ada 2 Yahudi yang paling benci dengan bangsa Arab. Irkhassahumullah bi rasulih, karena Allah memilih rasulnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab, bukan Yahudi. Ya, Yahudi pengen banget Nabi terakhir itu turunan Yahudi, turunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Ternyata Allah memilihnya dari bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Padahal kalau mau dirunut, Nabi Ismail itu bin Nabi Ibrahim. Sedangkan Yahudi keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Sama ujung-ujungnya Nabi Ibrahim juga. Cuma yang satu jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub, yang satu Bani Ismail jadi keturunan bangsa Arab. Kalau saya kan malah bangga, suku saya jadi Nabi. Kan itu kira-kira kenapa? Dari jalur Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Sedangkan kami Yahudi jalurnya dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Sama. Kenapa jadi malah dengki? Ya. Wa kana jahidaini fi raddin nas 'anil Islam mastatoma. 2 orang ini tadi ya Ibnul siapa namanya? Bukan Khattab, Ibnu Khattab Umar. Ya, ini Akhtab. Ya, 2 orang ini putra dari Akhtab Yahudi berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi orang-orang dari agama Islam. Gimana caranya? Diprovokasi, dijelek-jelekin Nabi, dijelek-jelekin umat Islam. Fa'anzalallahu fihima, maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan 2 orang Yahudi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab, banyak di antara ahli kitab Yahudi Nasrani menginginkan Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufar, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu umat Islam setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian Yahudi yang sudah tertanam dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran jelas bagi mereka bahwa Nabi Muhammad betul-betul Nabi akhir zaman. Karena bahkan dijelaskan dalam Taurat dan Injil, mereka nggak bisa mengelak sebenarnya. Tapi cuma satu masalahnya, karena bukan keturunan Yahudi, karena keturunan Nabi Ismail. Ya apa bedanya? Kita aja bangga kok. Ya, ternyata nabinya ini bukan orang Indonesia, nggak jadi nabi. Ya, tetap aja kita memilih Nabi Muhammad. Itu ya. Itu. Kemudian apa itu hasad dalam ayat ini? Dikatakan wal hasadu nau'ani. Hasad itu ada 2 macam. Madmumun wa mahmudun. Ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Fal madmum, hasad yang tercela adalah antatamanna zawala nikmatillah an akhikal muslim. Hasad yang tercela, yang jelek adalah engkau mengharapkan lenyapnya nikmat Allah dari saudaramu seiman. Hati-hati nih.
Ya, walaupun sesama muslim, tapi jangan sampai dengki. Melihat tetangga depan rumah punya mobil baru sakit. Ya, terus tetangga sebelah kanan beli TV baru 60 wah kita makin sakit makin parah. Ya ngapain? Tetangga sebelah kiri beli kulkas mungkin 5 pintu, kalau ada waduh bisa open up kita. Itu namanya dengki yang jelek. Buat apa ya? Alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, barangkali bisa searah, kali-kali bisa ya bareng. Tapi kalau kondangan kan nggak repot, kita kondangan bareng, ayo lumayan nih mobil baru. Ya, ini kadang-kadang sesama umat Islam suka dengki, makanya nggak pernah akur. Kemudian sawalan tamanai kama adalika ta'uda ilaika afdal. Baik di samping itu engkau berharap mendapatkan nikmat itu atau enggak. Ketika kita nggak suka dengan kenikmatan orang lain, itu kita sudah dengki, sudah hasad yang buruk. Ya, wa hadha an-naw'u alladhi dzammahu Allah Ta'ala fi kitabih biqoulihi. Jenis inilah hasad yang dicela dalam Al-Qur'an, ya, yaitu ada di surat An-Nisa surat keempat ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nas, ataukah mereka dengki kepada Nabi Muhammad ala ma atahumullahu min fadli, karena karunia yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Wa atainahum mulkan azimah. Allah telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Kenapa Yahudi iri dengan Nabi Muhammad? Mereka juga udah banyak kok kenikmatannya. Ya, keturunan Arab Nabi Ismail kosong terus Nabi Muhammad. Sedangkan mereka dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, banyak banget nabinya. Kenapa ngirim orang Arab yang cuma satu? Mereka banyak banget perbandingannya. Ya, sama-sama anak Nabi Ibrahim, yang ini Nabi Ismail, jadi keturunan Arab, yang ini Nabi Ishak, jadi Bani Israel. Lihat ya, Nabi Ishak ini anaknya Nabi Yakub, anaknya lagi Nabi Yusuf, terus Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Udah berapa? Sedangkan dari Arab, Nabi Ismail kosong, Nabi Muhammad. Apa yang mau diiriin? Orang Arab aja yang ngiri, nabinya cuma satu. Ya, kenapa mereka Yahudi malah ngiri? Harusnya kan terbalik. Kalau mau ngiri mah yang orang Arab. Enak banget ya, yang Nabi Ishak turunannya banyak dari Nabi. Nabi Ismail cuma satu, Nabi Muhammad. Masa yang banyak ngiri yang sedikit kan aneh. Ya. Nah, karena itulah hasad ini tercela. Ya, Bani Israil ini aneh. Nabi banyakkan mereka, kekuasaan banyakkan mereka. Kok ngiri sama orang Arab ya? Hidupnya sederhana, di padang pasir. Ya, Nabi juga cuma satu, dengan Ismail ke Nabi Muhammad. Apa yang mau diiringi? Ya. Nah, kalau tetap iri mereka dengan Nabi Muhammad, dikatakan di sini li'anna fihi, kenapa tercela? Li'anna fihi tasfihul haqqi subhanahu. Karena ini berarti menganggap Allah itu bodoh. Ya, wa annahu an'ama 'ala man la yastahiq. Bahwa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang yang tidak pantas menerima. Kalau orang Yahudi kesel sama Nabi Muhammad, berarti mereka mengatakan Allah bodoh amat. Masa Muhammad yang jadi Nabi? Seolah-olah gak pantas. Berarti menjelekan Allah. Ya. Wa amal mahmud, tapi ada hasad yang terpuji. Namanya al-ghibtah awil munafasah, atau bahasa kitanya persaingan atau perlombaan dalam kebaikan. Ya, sebagaimana hadis sahih mengatakan la hasada illa fitnaini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Boleh nih kita ya pengen banget dalam dua hal, yang lain jangan.
Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang dikaruniai hafalan Quran oleh Allah sehingga dia senantiasa membacanya pada malam maupun siang hari. Ada pendapat yang kedua mengatakan maksud di sini bukan hanya hafal tapi paham Quran lalu mengajarkannya siang dan malam. Kita boleh iri. Enak banget jadi si fulan, kenapa? Dia ngerti Quran, dia hafal Quran, dia bisa ngajarin orang, banyak banget pahalanya. Ini saya dia. Kalau saya nggak bisa, mudah-mudahan ada satu anak saya yang bisa niru si fulan ini. Bisa hafal Quran, bisa ngejelasin Quran, bisa mempraktekkan Quran, bisa mengajarkan Quran. Wah, banyak banget. Ini nggak apa-apa, bagus ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, kita harus ngiri sama orang kedua, yaitu orang yang dikaruniai harta. Dia seorang hartawan, kemudian hartanya itu dia infakkan siang malam. Ya, kerjanya sedekah dulu. Dan ada ulama dulu ya, yang kerjanya begitu, uangnya banyak. Ya, kerjanya tiap hari sedekah. Begitu datang 1 tahun nggak bisa bayar zakat. Kenapa? Karena uangnya di bawah nisab, tiap hari dikeluarin terus. Begitu menghitung zakat, uangnya di bawah nisab, di bawah batas minimal yang kena zakat. Ya, makin disedekahin makin banyak. Nah, yang kayak gini kita boleh ngiri. Silakan mau ngiri sama orang yang tadi. Yang pertama, yang paham Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya, atau kita ngiri sama orang yang hartawan, yang banyak hartanya dan yang mudah menginfak sedekahkan hartanya. Ini yang kita boleh ngiri. Ya, bicara masalah hasad ini. Di luar ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena hasad yang terpuji adalah kau berharap mendapat kebaikan dan nikmat seperti yang dimiliki oleh saudaramu sesama muslim, sementara dia sendiri tidak kehilangan kebaikan yang dimilikinya itu. Monggo, ada pertanyaan sampai sini silakan. Ya. Udah mau masuk kisah ini. Ya, jadi bicara dengki tadi haram hukumnya. Sampai ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung pada Allah dari kedengkian. Tapi kita boleh iri dalam 2 hal tadi. Pengen kayak si fulan ya, tadi ya, ngerti Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, dan juga iri sama orang yang hartanya banyak dan dia mudah mensedekahkan hartanya setiap hari. Mudah-mudahan kita digunakan tadi ya untuk bisa yang satu dari 2 orang ini. Karena semuanya jadi bernilai, jadi ya, hartanya terus ya, pahalanya terus mengalir. Gitu ya. Jangan kayak Yahudi iri sama Nabi Muhammad, padahal kalau dia beriman sombong. Tapi gara-gara dia ingkar, menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, menolak Islam, maka kalau mereka nggak taubat, mati, wafat dalam kondisi menolak Nabi Muhammad, bukan hanya neraka, bahkan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, monggo. Ya, kalau tidak ada kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah.